Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gazi Dava Tarif dengan NIM 205 24212. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas proyek pada mata kuliah Sistem Biomedis yang berjudul Analisis ARV Pasien Sehat dan Aritmatik. Pendahuluan jantung dan mekanismenya. Jantung, organ vital sistem peredaran darah manusia dan hampir semua vertebrata. Jantung berfungsi sebagai memompa darah ke seluruh tubuh, menyediakan oksigen dan nutrisi. Secara anatomi, jantung terletak di dalam rongga dada atau torak, di antara paru-paru. Jantung terdiri dari otot jantung yang khusus disebut miokardium, dengan lapisan tipis jaringan disebut perikardium. Jantung memiliki sistem katup yang penting untuk mengatur aliran darah. Katup atrioventrikular AV terletak antara atrium dan ventricle. Dengan mekanisme jantung melibatkan serangkaian tahapan kontraksi dan relaksasi yang disebut siklus jantung. Eh, Terdapat siklus jantung memompa darah ke dalam dua tahap utama yang dikenal sebagai sistol dan diastol. Untuk sistol ini jantung akan berkontraksi dan memompa darah ke dalam arteri. Sementara diastol jantung relaks dan mengisi kembali dengan darah. Elektrokardiografi atau EKG. Ini disebut dengan prosedur medis yang berfungsi untuk merekam dan menganalisis aktivasi listrik yang ada pada jantung. Dengan prinsip dasar ialah kontraksi dan relaksasi jantung dipicu oleh impuls listrik yang bergerak melalui otot jaringan jantung. Elektrokardiografi merupakan bagian penting dari evaluasi awal untuk pasien dengan keluhan jantung, secara khusus untuk memainkan peran alat sebagai biaya penghematan dan non-invasif untuk mengevaluasi aritmia dan penyakit jantung iskemik. Heart rate variability ialah jumlah detak jantung per menit. Variabilitas detak jantung atau HRV ialah fluktuasi interval waktu antara detak jantung dan detak jantung yang berdekatan. HRV mengindeks fungsi neurokardiak dan dihasilkan oleh interaksi jantung, otak, dan proses sistem saraf otonom atau ANS non-linear yang dinamis. HRV sebuah properti yang muncul dari sistem pengaturan yang saling tergantung yang beroperasi pada skala waktu yang berbeda untuk membantu kita beradaptasi dengan tantangan lingkungan atau psikologi. Untuk pemrosesan sinyalnya ialah ada mid BH, mid BHI, normal, sinus, ritme, dan ada aritmia sinus. Mid binormal sinus rhythm ialah sebuah database kumpulan dari EKG yang dapat diakses publik dengan teori
oleh Institute of Technology dan Bert Israel Hospital. Basis ini berisi serangkaian rekaman EKG yang menampilkan ritme jantung normal atau sinus dengan mencerminkan ritme jantung yang sehat dan normal. Mid normal sinus rhythm ini basis dari data EKG yang berisi 18 rekaman dan 13 subjek yang berbeda. Dengan setiap rekaman memiliki durasi 30 menit dan telah dianotasi manual oleh para ahli. Dan ini untuk grafik dari ECG 1 dan ECG 2. ECG 1 ini mid mid arit mid ya mid mid normal sinus database. Ini normal, yang ini sinusnya. Sedangkan untuk mid WH aritmia ialah sebuah kumpulan data elektrokardiogram yang merupakan data umum dapat diakses publik. Ini seperti yang sinus sama tipenya. Yang ini aritmatik database yang berisi dari 3.000 rekaman EKG yang berasal dari 500 pasien dengan berbagai jenis aritmia dan gangguan irama jantung. Dan ini untuk hasil grafiknya merupakan source input dari database yang ada. Untuk pemrosesan data itu kita menggunakan sebuah codingan. Ini eh, import WFD BHP, import matplotlib, payload as PLT, import NumPy as merupakan import pustaka yang akan digunakan. Sedangkan untuk record name normal 16420 record normal dan record name aritmia 109 ini merupakan contoh subjek normalnya. Eh, 16420 ini merupakan database dari normal, dan untuk 105 ialah subjek dari aritmia. Untuk PLT figur fix dan seterusnya ini melakukan plot sinyal untuk ECG. Sedangkan AN normal, RN interval normal, RF diff normal, anormal, RF interval aritmia ini merupakan untuk menghitung interval RR dari data ECG yang telah ada. Eh, PLT figur, PLT subplot, dan seterusnya adalah plot point care masing-masing data ECG yang telah ada. Data yang digunakan ECG normal dan aritmia diambil dari Visionet dengan ID 164 untuk data ECG normal, sedangkan ID 109 untuk ECG aritmia. Hasil keluaran yang didapatkan ialah ini, seperti ini. Ini merupakan untuk ECG normal. Ini point care-nya masih sangat bagus karena ini normal. Sedangkan urut aritmia seperti ini. Dan untuk point care-nya ini jaraknya berjauhan. Masih tergolong sangat normal juga. Ini untuk hitungan interval RR pada ECG normal. Ini interval RR pada aritmia. Ini merupakan untuk parameter HRV ECG normal. Time domain parameters parameters
normal seperti ini, dan ini geometrik parameter point care plot normal. Sedangkan yang ini merupakan parameter HRV aritmia. Eh, dari data yang telah ada, pakai analisis, yaitu analisis hasil pemrosesan. Dari keluaran kode dapat dianalisis sebagai berikut. Sinyal ECG dan interval RR. Sinyal ECG normal dan aritmia berhasil diunduh dan ditampilkan dalam bentuk plot. Interval RR dihitung dari data ECG menggunakan perbedaan antara sampel anotasi dan point care plot yang dibuat untuk menganalisis hubungan antara interval RR saat ini dengan interval RR berikutnya. Sedangkan untuk yang parameter time domain, parameter High dalam domain waktu dihitung menggunakan fungsi calculate time domain. Untuk data ECG normal, parameter SDN standar deviasi interval RR, RMS DDD, akar mean square differential RR, NN50 jumlah interval RR yang perbedaannya lebih dari 50 ms. PNN50 presentasi interval RR yang perbedaannya lebih dari 50 ms, dan TST rentang interval RR dihitung dan ditampilkan, dan data aritmia parameter-parameter yang dihitung dapat ditampilkan. Parameter geometrik atau point care, parameter HRV domain geometrik dihitung menggunakan fungsi calculate point care parameter. Data ECG normal, parameter SDI 1, SDI 2, dan SDI itu menggunakan plot point care yang ditampilkan. Data aritmia dengan parameter-parameter yang ditampilkan. Kesimpulan dari kedua data yang ada, dengan pengolahan kode yang begitu kompleks, dapat disimpulkan bahwa analisis ECG dan perhitungan parameter HRV telah sukses dilakukan untuk data ECG normal dan aritmia. Sinyal EKG direkam dan interval RR dihitung untuk memelajari variasi detak jantung. Selain itu, point care plot digunakan untuk memvisualisasikan hubungan antara interval RR dengan interval RR berikutnya. Parameter HRV dihitung dalam dua domain, yaitu waktu dan geometri. Parameter domain meliputi SDNN, standar deviasi interval RR, MSDD, akar mean square differential RR, NN50 jumlah interval RR yang perbedaannya lebih dari 50 ms, PNN50 presentasi interval RR yang perbedaannya lebih dari 50 ms, dan DST rentang interval RR. Sedangkan parameter domain geometri dihitung berdasarkan point care termasuk SD1, SD2, dan SDSC. Melalui analisis ini, dapat mengetahui karakteristik sinyal ECG dengan variasi detak jantung dan dalam kondisi anormal dan aritmia. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dan penjelasan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.